asing dengan istilah yang namanya hosting. Apa itu hosting? Ini hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui bentaran, buka dulu. Melalui via internet. Intinya, ketika kita membuat website, file dari website ini seperti file HTML-nya, file PHP-nya, backend, CSS, JavaScript dan lain-lain itu membutuhkan semacam ruang penyimpanan. Hosting itu semacam ruang penyimpanan untuk website yang kita buat. Semakin tinggi storage-nya atau penyimpanannya itu akan berdampak besar bagi website semakin lancar. Itu juga dibayar ya, kalau mau beli hosting dan domain itu yang paling sering itu orang pasti tahu itu Niaga Hoster. Niagahoster.co.id sini jual hosting sama domain. Tapi sini gue nggak bakal promosi, cuman mau nyinggung tentang domain sama hosting. Intinya paham ya tuh. Kita masuk ke HTML lagi. Pasti kalian bertanya, HTML kan digunakan untuk membuat sebuah website. Gimana sih cara membuat website? Untuk membuat website ada 3 komponen yaitu yang pertama HTML ya sudah tadi, yang kedua CSS. Perumpamannya gini, kalau HTML itu merupakan kerangka, misalkan ada tubuh kan, kejar dulu perumpamannya. Nah ini nih, kalau HTML itu diibaratkan sebagai kerangka, ini tulang-tulang manusia kan diibaratkan gitu. Kalau CSS itu seperti pakaiannya, nih memberikan style pada HTML-nya. Kalau JavaScript itu sudah ada organ-organ tubuh sama otaknya tuh. JavaScript biasanya digunakan untuk membuat mempercantik lagi CSS. Ya paham ya, HTML, CSS dan JS. Tapi kali ini kita akan belajar yang namanya HTML. Di sini kalian bisa buka website witrisco.com, terus pilih yang HTML. Sini ada tutorial ini, pilih learn HTML. Gimana sih cara membuat HTML? Yang pertama itu kita membutuhkan yang namanya text editor. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ini text editornya namanya VS Code. Untuk membuat sebuah HTML dibutuhkan yang namanya tag penyusun. Ada 3 tag penyusun utama, yaitu tag HTML, tag head, dan juga tag body. Untuk membuat struktur HTML biasanya kita ngetik gini. Nih, ada kurung gini ya ditutup HTML. Nanti bakal muncul kayak gini, langsung tag terus enter. Terus habis itu kita bikin head lagi. Seperti tadi ya susunannya head. Terus di bawah head, di bawahnya head ini ada tag body. Kita bikin body di sini. Di dalam head ini kita membuat title. Title itu seperti ini. Ini yang di sini ada tulisan HTML tutorial. Itu adalah title. Sini kita buat title.
uh, dengan cara mengetikkan title. Nah ini, misalkan di sini saya akan tulis belajar HTML. Ini Control Save, tinggal save. Kalau restart itu Control Save ya. Saya mau buka ini, open in default browser. Yang kayak gini. Ini tadi yang kuisikan title. Nih ada tulisan belajar HTML title. Ya gitu ya, paham ya? Tapi ini merupakan tag penyusun kalau kita tidak menggunakan VS Code. Tapi ada juga Sublime Text, itu kalau udah ngetik HTML langsung bikin tag HTML itu langsung jadi struktur kayak gini otomatis. Kalau VS Code silahkan kalian tekan tombol shift dan juga angka 1 pada keyboard kalian. Nanti sini ada 2 pilihan, pilih yang di atas terus enter. Nah ini langsung muncul susunan HTML-nya. Ini ada head, ada title. Sini kita ganti titelnya. Nah ini, coba kita buka lagi. Ini udah save. Jadi di sini tinggal di refresh doang. Ini sama ya. Mungkin paham ya. Sekarang kita masuk ke paragraf. Di website itu kan pasti ada yang namanya paragraf kan, seperti ini paragraf. Bentar. Ini paragraf ya, ini paragraf. Gimana sih cara membuat paragraf ini? Silakan kalian copy dulu yang ini, copy dulu. Terus masuk ke paragraf, terus paste lagi, terus save. Kalian bisa buka Witrischool-nya lagi. Sini kalian pilih paragraf. Sini kalian scroll. Nah, untuk membuat paragraf kita menggunakan yang namanya tag P. Tag P. Nah, ini kurang lebih gini. Kita bikin tag P. Terus di dalam tag P ini kita ketik kalimat yang ingin kita tulis. Misalkan di sini saya mau tulis sini saya bikin tag P dulu. Terus di dalamnya saya tulis selamat datang di website saya. Nah gitu, kurang lebih gitu. Terus kita save lagi. Ini kita open in default browser. Nah ini nanti bakalan muncul nih, ada paragraf muncul sama datang di website saya. Paham ya? Paham ya? Lanjut kan? Lanjut ya. Iya, lanjut. Ini tebal fontnya yang biasa ya. Kalau di Office Word itu, misalkan kalian masuk ke Office ya, Office Word sini, kalian bikin blank, misalkan ini selamat datang. Sini ini yang namanya style font biasa. Ada lagi yang namanya bold. Ini bold ya, tebal. Kalau ini italic. Kalau ini ada garis bawahnya. Nih. Gimana cara membuat tampilan seperti itu di HTML? Jadi gini. Kan kalau P itu paragraf biasa. Sama di Word itu lihat aja simbolnya, simbol B kan. Jadi untuk membuat tulisan bold ya tinggal bikin tag B. Nah ini. Terus kita copy aja ini. Kita save, terus lihat lagi di sini. Ini saya keluarin aja. Sini. Nah ini muncul kan perubahannya. Beda kan, ini biasa. Kalau ini yang tebal. Nah sekarang gimana kalau kita mau bikin ini yang garis miring kan tadi, yang italic. Sama, kita tinggal buat tag I, terus Ctrl V lagi.
Control save. Refresh. Ini. Ini udah ada ya. Selamat datang di website saya. Oh, ini agak nyambung. Oh, nanti tuh bakal saya jelasin cara biar paragraf ini nggak nyambung gini. Oke, lanjut. Sekarang yang garis bawah sama bikin U. Terus save, terus refresh lagi. Nah, ini modelnya garis bawah. Ini. Paham ya? Paham ya? Lanjut heading ya. Lanjut. Bagusnya sih kalian screenshot yang bagian ini biar kalau kalian lupa bisa pelajarin lagi kalau habis materinya, habis webinarnya. Silahkan di screenshot dulu. Biar ya, bagi yang belum tahu cara screenshot itu tinggal tekan tombol ini apa namanya? Ikon bendera Windows plus Shift plus S itu bertiga bersamaan kayak gini. Nah, nanti muncul pilihan gini. Kalian pilih yang ini. Nih. Center. Nah, tekan. Kelihatan nggak kalau pas gue screenshot, kelihatan nggak? Kelihatan tadi. Kelihatan. Oke. Paham ya cara screenshot ya? Sekarang kita masuk heading. Paragraf udah. Sekarang kita masuk heading. Apa sih itu heading itu? Sini saya bikin tag penyusun dulu. Di sini bagaimana sih contoh heading itu? Ini heading. Heading itu biasanya digunakan untuk membuat judul paragraf. Misalkan dalam sebuah paragraf saat kita menulis, saat membuat misalkan teks deskripsi atau teks cerita, pasti ada judulnya kan. Pasti judul dengan para isi ceritanya itu fontnya itu berbeda kan, besar tulisannya berbeda. Itulah yang dinamakan heading. Nih. Heading itu terbagi menjadi 6 jenis. Heading 1, heading 2, heading 3, sampai heading 6. Semakin tinggi hanya headingnya, semakin kecil pula besar fontnya. Ini kalau ini heading 1. Ini heading 2, heading 3, sampai heading 6. Cara membuat heading itu, kalian tinggal bikin tag H. Terus berikan keterangan ini mau bikin heading 1 atau heading berapa. Kalau heading 1, H1. Kalau heading 2 itu pakai tag H2. Begitu pula seterusnya. Sampai heading 6, H6. Ini contohnya. Misalkan saya copy ya ini ya. Copy. Terus saya pastekan di sini. Saya rapin dulu. Rapin lihat. Oke, Control Save. Ini saya buka lagi, open in default browser. Ini kan jelaskan perbedaannya kan. Ini beda. Semakin tinggi headingnya, semakin kecil pula fontnya, besar fontnya. Paham ya? Ya. Silakan di screenshot dulu. Kalau misalkan nanti belum terlalu paham dengan penjelasan saya, nanti untuk Bang Zain ini yang baru masuk, kirimin link anunya coba, link Telegram yang Vice Team. Iya, boleh. Nanti di situ bakalan kukirim video pembelajaran tentang HTML, dasar-dasar HTML. Biar kalau nggak paham penjelasan saya bisa ditonton. Nah itu ada di forum diskusi, silahkan buka, itu Telegram ya, grup Telegram. Tuh yang mending masuk yang mau jadi programmer. Tuh. Ada 2 ya linknya. Boleh masuk salah satunya. Di sini saya mau nambahin dikit. Ini kan baru paragraf sama heading.
Sini tulisannya kan ini ada warna kan. Eh, nih, misalkan ini tulisannya ada warna kan, ada warnanya kan. Cara membuat tulisan berwarna pada HTML itu gimana sih? Misalkan em, kurang lebih kayak gini ya mungkin ya. Oh iya, style. Nah, di sini kita pakai fungsi CSS. Pasti kalian ingat tadi ya, CSS itu gunanya untuk mempercantik. Nah, untuk memberikan CSS, kalian masuk ke tag pembuka H1 yang sebelah kiri ini, atau ini terserah ya, kalau saya mau ubah warna yang tag H1. Sini kalian ketik style. Nah, ini ada keterangan style lalu enter. Nah, sini kalian ketik color. Color ya, ini ada enter lagi. Nah, sini kalian bisa pilih color. Ini kenapa saya sarankan pakai VS Code, karena ini udah ada pilihan warnanya, nggak kayak di Sublime Text harus apa namanya, harus tahu kode colornya dulu. Sini tinggal misalkan saya mau ganti tulisannya menjadi warna biru nih, warna biru. Nah, color blue, terus saya save. Terus ini kita refresh. Nah, ini berubah jadi warna biru. Paham ya? Iya, paham. Oke. Sekarang saya tambahin lagi satu ya. Di sini misalkan saya mau bikin heading, tulisannya ini berada di tengah halaman. Itu gimana sih caranya? Tinggal masuk sini. Ini saya cut dulu ya, Ctrl X, saya cut dulu. Nih. Terus di sini kita bikin tag yang namanya center. Ada banyak cara sih biar tengahinnya. Cuman ini untuk permulaan dulu. Nanti kalau udah lanjutannya nanti baru ku ajarin cara lain. Ini kan buat pengenalan dulu ya. Nah, terus masukin tadi tuh H1-nya, center. Nah, ini langsung ke tengah. Paham ya? Oke, mungkin sekian dulu ya materi HTML-nya. Soalnya kali ini ada materi lainnya mungkin ya, Bang Zen ya. Iya, kita langsung open discussion karena di sini sudah di chat sudah banyak sekali pertanyaannya ya mengenai forum diskusi kita ya. Jadi sini saya matikan mikrofon dulu ya. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaannya. Di sini ada Rizky Anas Mustaqim. Kenapa emang kalau pakai VS Code? Ini mungkin menanyakan kelebihan daripada VS Code ya. Karena saya bukan user VS Code, jadi silakan teman-teman yang usernya VS Code bisa jawab, atau Rehan mungkin ya. Langsung silakan. Sini saya skin lagi. Kelebihan di VS Code itu banyak pilihan, banyak pendukungnya. Bukan cuman support ke HTML doang, tapi bahasa pemrograman lain. Di sini ada banyak ekstensi. Ini open in browser seperti tadi. Biar saya bisa langsung gini, open in default browser kan. Sini ada juga PHP debug. Misalkan saya bikin modding bahasa PHP, biar mau langsung lihat mau debug PHP-nya itu gampang, tinggal tekan ini aja, start run and debug. Sama aja misalkan Python, mau install bahasa Python, misalnya modding kan, mau debug Python, ini tinggal install aja. Pas nanti ngoding Python, tinggal run and debug doang, udah bagusnya.
Terus yang kedua, pasti kadang kalian kalau bikin project itu, misalkan sih kalian lupa save ya. Misalkan saya acak-acak ini, misalkan saya hapus ini, saya edit, misalkan saya mau hapus. Saya belum save ini saya belum save. Kalau saya keluar ya, itu nggak hilang perubahannya, tetap gini. Walaupun kalian lupa save. Nah, tetap gini. Dia menyimpan perubahan yang kita buat otomatis walaupun kita lupa save itu ya, kelebihannya VS Code. Mungkin gitu ya, udah ya. Iya. Terima kasih Rayhan ya. Di sini ada yang bantu jawab juga tadi ya. Ada beberapa fitur katanya Marvin, ada beberapa fitur di mana agar kita bisa mengoding dengan cepat. Itulah kelebihan VS Code. Nah, tambahan dari Marvin ya. Kemudian nah di sini ada Hanabi OP, ini mungkin saya yang akan menjawab ya. Bang, apakah HTML aja kita fokusin di sini atau ada bahasa pemrograman lain seperti Python atau CSS? Nah, di sini kita open seluruh bahasa pemrograman ya, dengan narasumbernya berbeda. Bukan narasumber ya, kalau kita sebutnya di sini sebagai pembaca materi. Kita sebutnya sebagai pembaca materi, entah itu misalkan dari orang yang memang ahlinya Python gitu, nanti saya minta untuk isi Python. Misalkan ahlinya CSS misalkan, nanti kita akan minta yang memang expert di dalam bidang CSS, misalkan yang sudah expert ya, seperti yang sudah bekerja di front end developer perusahaan misalkan ya, itu akan ada nanti narasumbernya atau pembaca materinya. Nah, kemudian di sini ada tambahan juga ya dari Jagger Tester ya. Oh, di atas ini belum saya jawab sepenuhnya ya. Nah, kita untuk open materi di Waitress School itu setiap pembukaan forum diskusi itu kita sebagai formalitas. Jadi teman-teman bisa bertanya di luar daripada materi yang dibahas di dalam forum diskusi itu yang dibahas oleh pemateri. Nah, setelah pembacaan materi itu kita open discussion buat teman-teman semua. Atau mungkin nanti ada saran ya dari teman-teman, Bang, baiknya kayak gini nih forum diskusinya. Ada seperti ininya. Nah, nanti disepakatin oleh teman-teman yang ada di forum gitu. Jadi seperti itu ya. Ya tadi dari Jagger Tester ya, waktu Rehan jelaskan, nambahin satu lagi Mas, untuk HTML kita nggak harus mengatur tab atau spasinya, itu tetap bisa dibaca oleh browser meski berantakan asal masih berada dalam tag yang benar. Ya benar sekali ya, seperti yang dibilang Jagger. Nah ya benar sih, cuman ini kan waktu itu kan kalau yang pakai Sublime Text nanti kalau pakai coba cara itu bentar nanti gue langsung ketik HTML doang, nanti user Sublime Text itu bakalan kesusahan. Iya, seperti itu ya. Kayak Rehan bilang seperti itu. Seperti itu juga. Jawab tuh, mau nanya dong. Iya, silakan. Bang Tohir. Iya, tapi Run pakai emulator. Kalau pakai ekspor ribet, tuh bisa nggak? Ditanyain tuh. Iya. Agak kurang jelas, Bang. Maksudnya ulang. Mau nanya dong, bisa nggak sih develop React native di Visual Studio Code, tapi Run pakai emulator? Kalau pakai ekspor ribet, bisa nggak? Emulator apa dulu ya, misal CMD atau apa? Termuk mungkin termuk. Jadi itu lebih lagi ya. Misalkan kamu save filenya, terus copy lagi maksudnya copy lagi ke emulator kamu, terus jalanin pakai Termux itu. Sama aja kalau pakai Termux di HP. Kalau ngoding di HP itu enaknya kan, kalau di Termux kan emang dihususkan untuk user Android, berhubung langsung dengan file manager kita. Jadi gampangnya pas mau cari file ngoding kita tinggal nggak perlu pindahin file dari OS lain gitu, langsung masuk ke file manager doang terus jalanin. Misalkan saya ngoding pakai bahasa Python, di situ nama filenya belajar.python.
Nah, tinggal ketik aja, cari filenya terus folder filenya terus jalanin belajar.python, belajar.py atau di terms itu Python. Misalnya saya pakai Python 2 belajar.py. Nah, gitu. Tapi kalau dari Windows terus mau pindahin ke emulator itu nanti filenya di save dulu terus di copy ke emulator terus jalanin di emulatornya gitu. Anjir, siang mulu gue ikut rapat. Siang mulu apa? Siap Bang, mungkin bisa Bang Thohir nih Lebih gampang open dia materi Bang. langsung di paste code-nya sih daripada Iya, Gila. gitu. Lebih gampang dari VS Code-nya sih kalau menurut gua. Jangan ngejek lu. Gue keringat sendiri nih. Nanti bisa kalau mau gampang Bang, install bahasa Python nanti run-nya itu di CMD itu bisa itu. Upload GitHub aja filenya. Tapi lama ya mau install modul ini modul itu lama sih kalau di CMD sih. Nah, ini di sini ada Rizky Anas Mustaqim. Mungkin sekedar front end kita atau kalau mau gampang install terminal Cmder. Install Cmder itu terminal untuk Windows ringan juga. Untuk install seperti bahasa Python mirip Linux, tinggal apt-get, mirip Termux itu. Misalkan Android kan Termux, kalau Windows itu Cmder. Oh, WSL beda, WSL itu CLI. Tapi bisa juga sih pakai WSL, bisa. Cuman kalau WSL itu masih dalam bentuk CLI. Itu kemarin Bang, ada materi ya, biar bisa jadiin desktop langsung. Bang, gue izin out ada Bang. Gila, nyape, sumpah kentang banget. Bang, Iya. bagi ebook Bang. Nanti mungkin ada teman-teman yang punya ebook bisa Bang, WPBC bagiin nih. panel sama websel Bang. Oke. WSL itu kayak Nanti teman-teman bisa promosiin juga ya, misalkan kayak punya ebook misalkan ya, bisa dipromosiin spesifikasi ebooknya seperti apa saja yang dijelaskan di dalam ebook itu mungkin ya, jadi seperti itu. Kita lanjutin lagi ya. Di sini pertanyaan-pertanyaannya tuh. Nah, di sini ada Nur Rizkina Bang, gue mau beli websel Bang sama cPanel. Kalau ada send Bang. Iya, boleh itu. Oh, saya punya website downloader. Sini saya searching ya. Bagi-bagi ya, mumpung ya lagi baik ya. Iya. Tapi sini saya pakai web Bang. shell downloadernya temanku. Sini kalian buka di Chrome, cari namanya prince.com. Sekalian promosi juga temanku, Nathan Princely. Sini ada shell downloader. Linknya tab. Nah, sini ada banyak web shell, tinggal download doang. Udah ada passwordnya, username-nya. Ini Alphacell, Marjuana, Black Eagle Team, Indosec, Kira-kira boleh Indexploit, kalau beli websel buat apaan nih Bang ya? Fungsi websel. Enggak boleh kalau beli websel tuh ke kita buat apa nih kira-kira? Nggak tahu juga sih, belum pernah jadi seller sell. itu di situ kalau ke download websitenya itu biasanya source code-nya di encode nggak sih? Misalnya biar bisa lihat isi dalam websitenya itu gimana gitu. Itu dibutuhkan lagi yang namanya localhost. Kalian install XAMPP, masukin buat folder di dalam folder XAMPP, htdocs, terus bikin folder situ. Di dalam foldernya kalian pastekan indeks nama file backdoornya, tapi ganti namanya jadi index.php. Nanti bakal muncul di website. Kalau nggak pakai localhost itu nanti nggak bakalan muncul. Menurut gue lebih worth it pakai Linux sih daripada Windows.
kayak kali Linux atau Arch. Nah, nah makanya sih itu kan untuk yang programmer ya. Cuman gue juga mau pakai Linux. Cuman gue juga masih anak sekolahan, masih butuh software-software yang ada yang ada di Game-game Windows. dikit bang. Linux. Mau pakai Ubuntu sih aslinya sih. Sama Bang, itu beberapa kalau misalkan upload filenya gimana ya, Bang? Idiot. Apaan? Itu nanti harus masuk ke materi device dulu bro, karena teknik device itu banyak. Paling sering itu SQL injection, bypass admin, WordPress brute force, XML RPC brute force, sama apa ya satu ya, gue lupa. RCE, Bang, RCE. Ya itu, intinya gitulah. Kan device itu terbagi dua, device tebas index dan device native file. Bagusnya sih, saya jelasin juga buat yang belum tahu apa itu device. Tapi ini berhubungan dengan hacking sih sebenarnya sih. Ya Kan lanjutin bang. programmer lagi. Bang. Wait, Bang, that's illegal, Bang. Kalau di hacking nih seru nih. Apa itu device website? Intinya Wait, itu that's illegal. device itu merupakan tindakan di mana seorang hacker atau peretas merusak atau merubah tampilan dari sebuah website. Intinya gitu ya. Sini gue nggak bakalan tunjukin device. Itu materinya lain ya. Nah ini misalkan gini, ini website yang diubah tampilannya. Misalkan ya. Atau misalkan ini yang viral itu dulu ya, situs setup diretas. Ini temanku yang retas sih. Langsung Orang di bikin Facebook Polda. viral ya, gue nggak viral di Facebook. Itu si Lupipek dulu dia ngefit Sisi sih sama yang di face. Sisi ngefit sama Lupipek terus digedor Polda sama Cybercrime. Kalau ini Nah ini tampilan yang di face. Itu kenapa ada Oleh gambar Padang di Black Hat. Facebook, Bang? Pengguna- Bah, ini waktu Omnibus Law nih Ini kayaknya misalkan nih. ini RUU KUHP Omnibus Law malam. nggak tangkap semua, itu anggota MCA sih nggak salah sih. Anggota MCA sama Bandung Getar paling banyak. Di sini nih. Bang, bener gak sih kalau hacker kebanyakan wibu? Nah, ini tampilan website di device itu intinya kayak gini. Tampilan websitenya dirubah oleh si hacker ini. Itu diupload Webnya di dirubah ini kan sikap.go.id. database itu ya? Apa bukan? Ya, upload di database-nya. Oh iya. Misalkan yang bikin website itu biasanya ada yang pakai SQL, ada yang pakai untuk orang yang malas buat ngoding SQL itu biasanya pakai WordPress kan. Kalau WordPress itu diupload di bagian upload image sih. Makanya kalau paling bahaya itu WordPress ada apa namanya, ada tempat buat upload image-nya. Soalnya file backdoor-nya nanti bakal diupload di situ. Nah ini ada yang share screen nih. Kenapa nih? Nah, boleh. Ini Bang Tohir nih mungkin ya. Bang, langsung open aja Bang yang device itu Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam. apa? Mungkin kalau device itu cari pemateri lainnya. Soalnya gue nggak bisa bagi materi oh ya device. cuy. Soalnya Jangan di open semua terlalu itu. ya kalau hacking. Takutnya lewat daripada ethical Iya. hacking juga sih. Karena kita kan opennya khusus programming gitu. Takutnya Bang, kita Ini nggak- hacking whitehead doang. Ya, Kita Bang. hacking itu ya etika dalam melakukan hacking. Bang, gue black hat, Bang. Kriminal nggak, Bang?
Itu nggak ada urusan sih, cuman kan apa namanya, takutnya kan ini kan nanti kan bakal diupload ke YouTube juga, jadi takut ya lewat daripada ethical hacking kita lah ya. Jadi kita terusin ke ya Bang. Ntar Bang, gua mau ngeliatin PDF nih, siapa tahu ada yang mau. Nah itu boleh tuh, promosiin. Lu kalau pengen jadi developer kan gimana bang? Enak. Developer itu nggak enak. Enaknya aja susah. Game developer itu banyak ya bahasa yang harus dipelajari ya. Misalkan PL, Java, Bang. C++, Pagar itu berat sih kalau game developer. Kalau gue biasanya lihat di YouTube tuh Bang, pakai cara aplikasi apa aja bang kalau buat game itu bang? Ya, gimana? Kalau buat game itu cara pakai install Linux aplikasi 7 apa, berapa? Banyak banget Bang ebooknya Bang. Bagi bang. Bagi Apa ada tiket? bagi link Bang. Jangan Bang Tohir. Gue juga banyak nih. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Mana? Udah dulu. Gue juga mau share screen. Bang, daripada lu cuma lihat ebook doang teori, mending langsung praktek bang. Iya Bang. Bener tuh, bener tuh. Nah, boleh. Bang waktu. Ntar juga dikepulin. Gimana kalau masuk ke information gathering dulu biar gak langsung kayak hacker gitu. Masuk ke information Oke, gathering. Lagi nyari. Astagfirullah, siapa dari chat? Bang minta WA ya bang. Ini WA gua nih. Ibu bos. Minta. Bagi grup WA-nya bang, gua nggak punya bang. Nah, nih fotonya Nomor monyet ya. Aja gitu. Gampang banget. Nggak mau nunjukin nomornya. Dan hadir bang dan. Nih, fotonya monyet. Cari aja di sini. Nah, gua Mana pakai- nomornya? Sabar tuh, Dia sabar. lagi ngebot tuh. Siapa lagi ngebot? Nah, jangan malu-maluin lah. Sumpah. WA bang WA. WA gua ya. Iya WA. Itu free kagak ebooknya Bang? Free. Siap. Nanti gue chat di Gana Seven ya. Kang ngepot awak malu-maluin Kang manual. Keluar ke sini ketikung. Jadi kita lanjutin aja ya, lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Nur Rizkina masih ada kan? Oke. Di sini Bang Rehan mungkin bisa bantuin ya. Ini ada pertanyaan dari Nur Rizkina apa ya? Aja. Ke Coba. Nanya, izin biarin dulu ya nanya. ke open folder, lalu bagian new file. Oh, dia baru pakai VS Code nih soalnya nih, Nur Rizkina. Ini praktekin mungkin sebentar aja sih ya, karena basic. Nah, banyak sekali nih. Bang. Cara bikin folder Bang, cara bikin folder sama cara open folder di VS Code. Itu aja sih. Mungkin bisa share screen sebentar untuk praktek itunya. Iya. Gini. Saya share screen ya. Ini saya masuk ke VS Code. Banyak sih gue mau pamer desktop sih sebenarnya sih. Iya nanti itu habis ini. Soalnya masih ada pertanyaan. Desktopku keren nggak? Keren nggak? Mantap itu mantap. Jadi gini. Pertama ini kalian ketik file. Nah ini open folder. Ini ada anunya. Ini Ctrl K plus Ctrl O. Jadi ini Ctrl K plus O. Nah ini. Pilih pilih folder yang mana. Misalkan saya bikin folder lagi ya. Facebook bang, Facebook. Astaga. Nah, udah open folder nih. Nah, kalau mau bikin folder di dalam folder ini, kalian ketik nih ini gambar nih. Kan sini saya mau bikin folder yang namanya CSS, sama mau bikin folder yang namanya JS. Oh ini salah ya. Kalau ini kalian tekan CSS-nya terus ketik ini,
nanti foldernya ini tersimpan di dalam folder CSS. Jadi kalian tekan dulu ini, kotak yang tempat yang kosong, terus bikin JS misalkan. Bang, kalau bikin game itu kebanyakan bahasa pemrograman apa, Bang? Selain Python. Python bukan buat game sih. Python nggak ada. Karena di Python. Yap, Bang. Ya. Data science sama game kan kebanyakan tuh Python ada. Ya itu. Oh, Bang, Medan hadir game. Bang, Medan. Nah ini open file juga ya. Bikin file, kalau bikin file tekan ini. Nah kan tadi udah open folder kan. Kalau open file, misalkan file yang mau kita buka itu nggak ada di folder belajar kan. Jadi misalkan kalian buka folder, masuk ke file manager dulu. File manager. Udah makan Bang. Apakah Udah, benar Wibu, Bang? Misalkan sini saya mau buka belajar heading ya. Belajar heading. Ya. Saya mau masukin ke VS Code. Nah, scroll apa namanya? Langsung bawa ke ke ikon VS Code ini, terus masukin masuk ke buka kan. Gitu. Paham ya? Suspendnya mana, Bang? Bang, tolong send cepanlah ke gua, Bang, biar gua kaya, Bang. Iya Bang. Gua Screen-nya nggak kelihatan kah? Kelihatan. Kelihatan dikit. Paham ya? Iya, Jangan ribut ya sholat nih. Ya, stop. Jangan ribut aku sholat nih. Bang, jangan ribut Bang, ya aku sholat nih. Siap, Bang. kok bisa ngomong, anjir, gila kan? Sholat ambil bahasa. WIB udah Isa ya? WIB udah Isa ya? Oke, mantap. Udah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman yang biasa main-main di Linux bisa jawab ya. Ubuntu itu apa, Bang? Dari Fazria Nur Hidayah. Sama juga sama Dian Oktaviani, WSL itu apa ya? WebSocket layar Ubuntu kah? itu distro Linux, Bang. Kayak kali Linux, Arch Linux, DLL. Itu OS, operasi sistem. Nah, satu dulu ya. Bang Tohir, coba Bang Tohir. Distro-nya. Kali juga karena banyak juga Satu. yang Kan tuh jawabin. Bang, itu apa? Kalau misalnya bukan kita maksudnya mau kapak seorang itu tuh cuma alat terbaiknya. Apa nih? Bisa jelasin Ubuntu itu apa? Mungkin bisa dijelaskan ya, penerangannya seperti apa gitu. Bisa langsung share screen. Mungkin yang mau Saya ya silakan aja. siapa ya? Ya silakan boleh. Masa gue mulu bosan nanti gue mulu. Ubuntu itu distro Linux, Bang. Linux itu OS. Kayak Windows, Oh, DLL. ya biar gue share screen aja biar. Untuk mengetahui apa itu Ubuntu, kita harus tahu apa itu OS dulu. Apa itu OS? Kalau di TKJ ini kan ajarin ya. OS atau merupakan singkatan dari operating system. Intinya sih nggak perlu dijelasin pengertiannya secara detail. Apa tuh yang tertutup? apa anjir? Nih intinya sistem operasi itu penghubung antara software dan hardware. Intinya gitu, nggak perlu dijelasin secara rinci ya. Kalau operating system yang ada di laptop itu ada 3 ya. Ini salah satunya Windows. Windows itu operating system juga. Salah satunya. Terus ada juga yang namanya macOS. Kan pernah dengar kan yang namanya iPhone kan? Pasti pernah dengar ya iOS ya, iOS ya. iOS itu macOS itu versi laptopnya dari si iOS. Nah, kalau Linux itu sama juga, sistem operasi juga. Cuma jarang ada orang yang tahu. Nah, setelah kalian tahu Linux ini lagi terbagi-bagi menjadi beberapa distro. Sama kayak Windows 8, Windows 7, sama Windows 10. Tapi perbedaannya Windows itu
sama, satu Windows, semua Windows 7, Windows 7 Windows laptop 8 semuanya sama. Ya, kenapa? Laptop gue Windows 7. Nah itu perbedaan Windows dengan Linux itu distro Linux. Kalau Windows 7 ke Windows 10 kan saling berhubungan kan, Ya, bisa emang tahu dah. langsung upgrade ke Windows 10. Kalau sama Perbedaannya Linux yang namanya distro, ketika misalkan saya punya dua distro ya, distro Ubuntu dengan distro Mint, distro Linux Mint. Itu misalkan saya nggak bisa masuk, misalkan saya sudah ada di Ubuntu, saya tidak bisa turun lagi ke Mint. Kayak Windows 10 bisa install ke Windows 7 lagi kan, tapi ini nggak bisa kalau Linux karena pada dasarnya beda OS, cuman satu turunan, maksudnya semuanya itu Linux, cuman beda distro. Nah Ubuntu ini Linux. Bersama. Iya, Android Linux. Linux. Nah, Ubuntu ini adalah salah satu distro Linux. Paling banyak juga itu pakai Linux Mint sih, Bang. Ini. Ubuntu, Linux Mint, Debian ini, Debian. Nah, ini kali Linux untuk hacking. Itu paham ya tentang Ubuntu ya. paham bang, paham. Tuh diem dong yang Paham. Oke, Di sini ada pertanyaan stop lagi screen nih. ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. WSL Ya. itu apa ya? WebSocket Player kah katanya? Dari Oh salah. Yan Oktaviani. Gini. Itu singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Maksudnya Windows 10 itu apa sih itu? Tolol tuh abur. woi berisik banget pak. Admin kick admin. Mana admin? Kondisikan suara cuy. Gue ke sholat. Maksudnya gini ya, dalam Microsoft Store, ini kan ada Microsoft Store ya di Windows 10 ya. Di dalam Microsoft Store ini kita bisa install kali Linux. Untuk menginstal kali Linux, kita harus membuka setting itu yang namanya WSL. Kita harus mengaktifkan WSL dulu. Di sini. Wifi. WSL. Buka setting, masuk ke apps and fitur. Nah intinya gini, kalian buka aja. Setelah kalian mengaktifkan Windows Subsystem for Linux, nah kalian bisa install dah sini, di Microsoft Store. Sini ada 3 pilihan ya kalau saya, Debian, Ubuntu sama Kali ya. Benar ya? Iya. Ada lagi yang lain bang. Termentasinya apa? Oh ya itu. Intinya gitu. Cari aja di menu pencariannya, soalnya jaringanku lag anjir. Paham ya? Alhamdulillah ala kulli Paham ya? Sebenarnya kemarin mau di bagian materi tentang WSL, cuman pematerinya itu lagi laptopnya nge-lag. Nah, di sini ada pertanyaan dari Rizkina ya. Di sini mungkin saya yang jawab ya. Bang, nanti ada tutorial coding Python nggak? Nanti itu ada pasti ada bakal dapat coding Python. Mungkin kita akan selesaikan dulu tentang HTML, CSS, JavaScript. Dan nanti mungkin akan ada Python juga ya. Pastinya akan ada bahasa-bahasa pemrograman juga yang akan dijelaskan di sini. Sesuai dengan pemateri yang diundang ya, yang dipilih nanti untuk menjelaskan tentang Python seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat-lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaannya di sini. Nah, Bang, kode HTML yang kayak search di Google itu apa ya? Nah, kalau dari gua sendiri ya itu pakai input tipe ya, pakai input tipe teks misalkan. Banyak sih input tipe itu ya. Input itu banyak, menggunakan form HTML. Tapi mungkin ada yang pengen jelasin secara spesifik mengenai search seperti itu buat input.
Bang, itu cara pemasangan kali Linux gimana ya? Kan biasanya kan kalau misalkan gagal kan langsung buat lock tuh laptopnya. Ya, Cara pemasangan Linux yang benar kali Linux. nah, mungkin ada ahlinya Linux di sini ya, bisa bantu bantu jawabin. Saya bisa cuman nggak bisa bagi materi hari ini. Dan mana sih? Astaga naga. Tahu ba tuh? Oi. Oi. Itu kick. Sampah. Aduh. Buat khusus. Jadi kita tetap utamakan attitude juga ya di sini, jangan sampai ada yang seperti itu. Kita akan kick. Bang, siapa yang buat rusuh, Bang? Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Kerjanya parah sekali. Nah, yang kali ini ada cewek, Kalau Cok. toksik bebas. Nggak bebas amat sih ya. Mau toksik. Tapi jangan sampai berlebihan seperti itu. Karena kita umum, Bang. Datang rusuh tadi. Bang Zen ada yang minta link telegramnya kirimin, Bang. Oh ya, link telegramnya. Boleh bang, kirim bang. Oke. Sep bang, sep aku. Siap. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada Ray Nato ya. Ray, ada pertanyaan dari Ray. Bang, cara upload website yang sudah dibuat gimana, Bang? Oh, itu mudah bang. Ya. Bagaimana, Bang? Silakan dijawab. Apa tadi, Bang? Apakah Min bisa untuk hacking? Terus apakah sama kayak kali Linux atau beda? Beda lah, dari nama aja udah beda. Nah, semua OS itu bisa dibuat hacking. Nah, yang kita betul itu apa sih? Nah, itu pengetahuan hacking. Kita bakal tahu apa sih yang bisa dibuat hacking. Peretasan, orang bisa dibuat hacking. Itu bisa bisa mengembangkan, bisa buka, apa aja. Sakit tidak? Banyak. Biji guys, mati. Nah, kita jawab dulu ya dari Ray ya. Bang, cara upload website yang sudah dibuat gimana? Ini maksudnya nih ke hosting gitu ya. Cara uploadnya. Mungkin di sini ada yang mau ngejawabin duluan atau gua buka dulu ya hosting yang gratis untuk sebagai simulasinya aja. Masuk umat Assalamualaikum. BTW pas kemarin Zoom gue ketiduran cok sampai pagi cok. Beneran. Nah, di sini gue menggunakan 00 Webhost ya untuk ngupload website yang akan di-hosting. Di sini kemarin itu ada gue install apa ya? Gue install WordPress kemarin ya. Kalau untuk cara upload, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya cara ngupload website ke hosting. Teman-teman itu terlebih dahulu harus memiliki yang pertama itu adalah akun cPanel ya. Di sini untuk hosting ya. Untuk hosting yang gratis di 00
web host, atau mungkin ada teman-teman yang punya website website hosting yang lain selain 00 web host, tapi di sini yang lebih umum ya kita pakai 00 web host untuk mengupload file website yang sudah jadi, mungkin yang sudah kita bikin. Kita bisa menggunakan hosting yang gratis ini ya, yang free di 000 web host, atau mungkin yang disebut 000 web host. Kemungkinan jaringan gue ini agak-agak lemotnya karena gue sambil pakai Google Meet juga. Intinya untuk supaya cara kita mengupload website ke hosting gitu, itu teman-teman bisa buka aja tutorialnya yang lebih lengkap. Ya, saya kasih referensi di sini di channel Pak Sandika aja biar sekalian teman-teman bisa praktekin juga. Dan juga Pak Sandika juga ada kemarin tuh pernah bikin tutorial ya, bikin tutorial cara mengupload website ke hosting yang gratis. Jadi bisa teman-teman dapat domain gratis dan juga hosting yang gratis. Tapi untuk penyimpanannya itu mungkin ada keterbatasan mungkin ya, cara upload website ke hosting. Intinya keywordnya adalah hosting, seperti itu. Keyword untuk pencarian kita mencari tutorial seperti itu ya. Nah, di sini kita cari yang Pak Sandika aja. Yang kemarin gue pelajari itu di Pak Sandika. Nah, di sini ya yang gratis, yang lebih umum aja. Meskipun bukan di channel Pak Sandika, tapi ini ada. Buat mereka Di 00 web host ya, seperti yang gue share screen tadi. Linknya bisa jadi referensi teman-teman belajar gitu untuk mengupload. Mungkin teman-teman ya yang punya referensi seperti ebook atau seperti blog atau seperti apa lagi channel YouTube bisa dipromosikan ya. Teman-teman bisa promosikan. Karena kalau sekarang kita sudah ya. Ada nih channel YouTube mau programin HTML tapi ke laptop bisa pakai HP. Nah, gitu kan, dia gila masa bisa. Nih. Bentar ya. Ya boleh silakan. Astagfirullah. Bentar. Oh. Nah, itu pakai namanya HTML Master. Bohong lagi. Fajria Nur Hidayah dapat lagi terus malware. Kalau di sisipan gimana? Ayo lo. Lah. Bercanda. Mau ngudut dulu nih. Ini gua ada udut nih, mau enggak? Mungkin teman-teman ada yang mau promosi gitu channel YouTube ya, atau blog atau ebook, misalkan teman-teman punya yang berbayar atau yang gratis, mungkin yang free bisa langsung di share, dibagiin gitu. Tapi dijelasin dulu spesifikasi daripada ebook yang dimiliki atau blog yang dimiliki, nanti bisa bebas share ke grup kami, gak usah pakai tag izin admin, langsung aja, gak apa-apa. Bebas ya. Jangan umum. Bang. Lagi kita. Iya. Pakailah bang. Kalau nggak pakai ya diingetin. Nah biasanya tuh ebook seperti ini ya, kalau di dalam dunia perhackeran itu ada yang nge-share file PDF yang ada isi malware-nya tuh. Jadi biasanya. Biasanya kayak gitu Gua belum temuin juga sih. Ya. Ini nggak ada etika, nggak belajar ethical hacking. Iya. Gua sih nggak belajar etika. Jadi bisa nih ya teman-teman bagiin, atau mungkin referensi seperti channel Pak Ono gitu ya, bisa teman-teman. Channel jenis Seven apa? Iya. Bisa juga itu. Channel Santoso tuh mantep tuh. Dari the best bang, jangan bang, gila.
atau teman-teman yang ingin belajar programming misalkan ya web programming itu teman-teman bisa cari aja di Web YouTube. programming Unpas. Iya, web programming Unpas itu merupakan rekomendasi dari saya ya, rekomendasi karena Atau Omah Tech sekarang buka ya pelatihan gratis programmer selama 5 hari. ya boleh juga, silakan dikirim aja dan juga dikasih tahu ya. Dia menjelaskan Nanti aku mintain ke adminnya linknya. Ya boleh. Soalnya itu bagusnya sih di Omah Tech itu dapat itu kerjasama langsung sama Pergunu. Iya boleh. Dapat sertifikat juga. Kita bisa dapatin PDF dari Telegram itu banyak, dari channel-channel kalau misalnya kita mau belajar open source validation, kita buka di sini berkas. Nah, berkas ini banyak berkas tuh, banyak kan e-book segala macam. Kalau mau belajar hacking tuh kan ada tuh Linux hacknya itu. Nah, di sini lu bisa lihat berkas, di sini banyak juga berkas dia juga ada juga yang penipuan, ada juga yang ketontolan, yang juga digoblok-goblok kan yang sampai. Nah, di berkas segala macam tapi banyak banget ya grup. Masya Allah, gua di sini baru masuk Linux hacking gua. Sini bang. Nah, masuk di sini aja. Nah, Masya Allah kan, Masya Allah banget. Ya, mantap. Tapi paling yang gue dulu juga banyak grup gitu, cuma malasnya banyak Kang Bait sih, jadi gue malas. Jadi cari grup-grup kelas doang. Jangan begitu Bang. Bait itu alias baik sekali. Kalau dia kalah, nah lu aja tobat itu. Sama ini grup Black Hackers Meeting ngaku-ngaku Mr. Bio anjir. Ada yang ngaku-ngaku jadi HM7. Gue mungkin kurang nama. Jadi kayak gitu. Gue tadi sarapan kalau headset nggak ada sih sarapan kantor set lawan kita di mana di anjir gue dong FB anjay. Pantek buka ya dari top set menjadi premium community anjay. Itu grup-grupnya bisa di searching di Telegram kagak Bang? Apa? Kalau grup WA nggak bisa Bang. Lain grup grup Telegram itu loh. Yang rame tadi tuh. Yang grup-grup hackernya. Nah, mau jadi hacker. Hacker banget arti. Masih bagi layar. Bang. Webshell boleh tuh. Masuk. Ya grup-grup hacker gini atau grup-grup programming gitu mungkin ada referensi ya, bisa teman-teman juga. Gua dari sini OSI itu orang super Indonesia. Gua masuk volunteer OSI itu sejak 2020 tahun lalu. Gue dari PBH Cok. Volunteer itu PBH ya, PBH belakang Black Hat tuh. PBH. Kemarin cuma berempat. Di sini dikasih ada nggak? Apaan? Di BPH ada di mana nggak? Oh itu ada di mana? Mana? Di mana itu kan banyak gue dari jadi grup sange. Ini gua masuk OSI orang super Indonesia volunteer ya. Volunteer beda. Kalau mereka yang masuk doang yang sampai 13.000 anggota ini enggak semuanya jadi daripada OSI. Volunteer itu gimana ya? Relawan OSI. Ini gimana ya? White hat, putihnya white. Iya. Di sini kebanyakan OSIN, open source application. Di sini banyak diajarin OSIN. Kalau masalah hacking di sini nggak ada. Di sini cuma diajarin tracing, programming, 2. Tracing masuk juga OSIN tadi, open source application. Itu yang webshell boleh tuh Bang kali Bang. Satu mah. Jangan. Kali-kali mah baik. Nah, nih tuh. Lagi lihat nih.
kalian. Ya lo pamer doang anjing kagak mau dibagi. Oh, ya. Indonesia koneksi BCA, BNI, Bank Mandiri, Facebook, Instagram. Nah, ini gue mana ya? Pas ke BC ini ada dari Ibu Bos. Tua selang. Ini mana ya? Grup apa ya? Oh ya, tadi gua ada bagiin grup Linux tadi, teman belum masuk gua. Ini banyak banget grup. Ya aja bisa sampai puluhan giga kalau misalnya grupnya sampai kan. Rame nih Linux Indonesia nih. Masya Allah banget. Anjir, gue grupnya trading semua. Dari tadi nih Bang, bukan baru mulai. Tapi nanti insya Allah kita jadwalin ya. Jadi kan kemarin rencananya setiap Jumat, cuman besok karena gua adminnya itu sedang ada urusan, jadi kagak bisa open besok gitu. Jadi makanya gua hari ini opennya. Jadi kemarin sudah ditetapin bahwa kita itu opennya hari Jumat, setiap hari Jumat ya. Anjir, like-nya. Bang Tohir, kelihatan chatannya Bang. Anjir. Parah. Bacot lu ada. Ngomel. Nanti referensinya kalau misalkan ada yang punya blog atau channel YouTube bisa langsung share aja, atau punya grup kayak ya bisa di share aja di grup ini, grup mau jadi programmer. Jadi bebas share ya teman-teman semua. Jangan nyesel bokep ya. Kagak lah. Kalau grup Sampai. trading boleh nggak Bang? Nggak apa-apa, trading supaya kaya kita. Enggak, soalnya grup gua kebanyakan trading Bang. Iya, boleh di share juga ke grup ini, ke grup mau jadi Buru programmer. apa? Lumayan open BO. Ini mama gua nih, bentar. Mama gua jualan apa ya? Nah tuh menjual produk herbal, Wes skincare. mantap Ya. lah. Ini kalau anaknya kayak monyet. Iya, ganteng. Mamanya cantik, anaknya ganteng ya, tak? Amin, alhamdulillah, makasih banyak. Iya. Gana Seven ada adanya kan, Bang? Ada webnya kan? Gana Seven. Ada open forum diskusi web kagak? Kayak apa? Surabaya Hackerlink. Open diskusi buat website gitu. Nah, gana7.com kan, Bang? Subdomainnya mungkin ada ya. Kayak apa namanya yang untuk upload itu web ada. yang di PES. Tapi kalau mau open test silakan kalau bisa. Kagak lah. Cuman untuk menyebarkan nama di Google, asik. Ini gua sebarin ya, apa, share hosting ya Bang. Ini punya teman gua nih. Oh iya. Boleh. Siapa? Nah, lah kok berubah? Ini developernya nih. Jangan lupa di order ya. Agak gila, rada-rada gila. Ini mantap nih. Wis.
Front end-nya GG. Aduh, parah. GGWP itu. Mantap. Mungkin nih ahlinya JavaScript nih. Waduh, mantap. Gue suka transisi open ininya, open pack-nya. Cuman sini satu aja sih. Tapi mantap transisinya gitu loh. Alhamdulillah. Sorry jaringan jelek. Nah, ini gue jadiin challenge ya. Challenge lagi. Challenge. RDB. Ini yang tadi pagi gue sama anak mana. War. Pantom. Pantom saya ya udah war. Iya, good morning, Ter. Challenge ya. Iya. Gue jarang the best, Bang. Sumpah, wallahi. Nama gue jarang ada di Google. Nah, nama gue nggak ada. Adanya dibawa-bawa aja. Ya kan? Bawa. Sama dibawa-bawa gitu kan. Hackett by ini dibawa anggotanya ini. Jadi ikut ke indeks juga nama kita. Ngikut doang berarti. Kalau gue ya, itu gue kalau udah indeks web itu gue backup dulu, ntar gue balikin gitu. Walaupun etika gue kurang dan hacking nggak masalah, yang penting gue baik ya kan. Allah, ya Allah. Memuji itu padahal kayak ya sih kayak ada rasa nggak enak juga kan kalau habis nge-depes gitu. Kasihan orang. Iya, kasihan, capek ngoding soalnya. Kalau cara tebas indeksnya gimana sih? Masih pusing loh gue. Ya ganti indeksnya. Ganti file index. Wah, Bang bisa bahasa Arab, Bang. Coba ngomong sama Rehan, Bang, bahasa Arab. Logatul Arabia. Logatul Fusawannya. Pakai bahasa Aryan atau pakai bahasa Bisa, nggak apa-apa. Bang, ini gua close gua close discussion, nanti habis itu kita open lagi nih. Gua close anunya aja. Penutupan ya. Oke, siap, Bang. Jadi nanti teman-teman ada yang boleh bubar juga ya, boleh keluar. Tapi di sini kita bisa lanjutin lagi nih cerita-cerita nih tentang persoalan dunia perhackeran ini ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dalam forum diskusi programmer. Mudah-mudahan apa yang diberikan. Bang, gua gabut sumpah. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari forum diskusi ini. Jika ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa berikan pertanyaan langsung di grup Telegram ya. Grup Telegram kita. Kapan lagi kita meet, Bang? Kita meet setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat itu malam seperti ini ya. Malam seperti ini jam 7-an pokoknya WIB. Oke, nanti infokan aja, Bang. Iya, akan di-sharekan terus ya setiap hari. Oke, siap-siap. Ini yang mau cewek nih, pilih-pilih nih, banyak cewek nih. Sumpah. Ya. Terima kasih semuanya ya. Dari gua selaku koordinator di forum diskusi ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.